Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Hari ini kita mulai lagi ya untuk melanjutkan pembahasan kita tentang kata-kata janganlah kamu. Ya, di Al-Ankabut ditemukan 2 ayat. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada aku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini Allah memerintahkan kita untuk mematuhi orang tua kita. Sekalipun mungkin tidak semua keadaan orang tua itu sama ya. Ada yang berilmu, ada yang nggak berilmu. Ada mungkin yang soleh, ada mungkin yang belum soleh. Semoga semua orang tua menjadi soleh. Dan ada juga orang tua yang menyuruh anaknya mensirikkan Allah. Allah membilang, andaikan pun kita disuruh menyekutukan Allah, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Cuman tetaplah dengan kata yang lemah lembut. Dan Allah bilang, hanya kepadaku tempat kembalimu. Allah mengingatkan, kau harus patuh hanya kepadaku. Kalau orang tuamu sesuai dengan perintah Quran, silahkan. Kalau enggak, jangan patuhi, tapi jangan kau sakiti. Ya, kemudian Allah bilang, kau nanti akan mati menghadapku dan akan aku beritakan apa yang telah kamu kerjakan. Karena kita dicatat semua tindakan kita sama rakit atid. Kemudian ayat 46 Al-Ankabut, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi di sini ada kata-kata, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Artinya kita boleh berdebat kalau dengan cara yang baik. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin baru belajar agama, menyampaikan yang menurut dia benar, dan mungkin agak sedikit berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki teman-teman yang lain. Pada saat ditanya, kenapa kau mengatakan itu bidah? Kemudian mereka menjawab, saya tidak ingin berdebat. Salah ya, itu salah. Karena Al-Quran sendiri mengizinkan kita untuk berdebat, tapi dengan cara yang baik. Kalau adik-adik sekalian lihat, ada 5 kata-kata berdebat dalam Al-Quran terdiri dari 4 surah. Ya, 5 kata berdebat terdiri dari 4 surah. Jadi kita diizinkan berdebat, cuma dengan cara yang baik. Termasuk seperti seperti Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Ya. Jadi di surah Al-Ankabut ini kita disuruh patuh kepada ibu bapa, kemudian dilarang mendebat dengan cara yang buruk kepada orang-orang yang pengen belajar Islam atau yang pengen mendebat tentang Islam. Kemudian di Ar-Rum, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi di sini sholat dipasangkan dengan jangan menyekutukan Allah. Ya, jadi semua perintah janganlah kamu ini cukup banyak ya, dari mulai Al-Baqarah, sekarang kita sudah sampai Ar-Rum. Jadi jangan sekali-sekali kita anggap remeh dengan keadaan-keadaan seperti ini. Semoga kita dimudahkan Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam dimudahkan Allah bersabar dalam menjauhi larangannya, mengerjakan perintahnya. Kemudian di Luqman, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Ini terkait dengan Al-Ankabut ya, sepertinya Luqman ini ya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, kemudian
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Ya, jadi ini semua dalam artinya. Kita tengok dulu yang di Al-Luqman ini ya, sebagai surah apa ayat sebelumnya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah orang kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi berada dalam suatu batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya, ini Al-Luqman ya. Baru janganlah kamu, baru di sini tentang ya sebagai surah. Wahai manusia, bertakwalah ini tadi ya. Kemudian sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Jadi memang hujan itu hanya Allah menurunkan, dan apa yang dalam rahim ini pernah saya alami ya. Dibilang dokter perempuan, ternyata yang lahir anaknya laki-laki. Dan tidak ada selalu tahu apa yang akan terjadi besok. Kita selalu berencana, besok aku mau melakukan A, B, C, D, E. Rupanya yang kita kerjakan FGHIJ. Ya, tiba-tiba mungkin kita sakit, mungkin kedatangan tamu, mungkin kita ada panggilan, mungkin ada rezeki yang gak disangka-sangka, banyak macam ya. Kita hanya bisa berencana, walaupun mungkin menurut kita besok terjadi, tapi itu belum pasti. Hanya Allah yang tahu. Dan di sini Allah bilang, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi saya pernah punya guru, dia bilang, kalau kita mati di laut, nggak akan mungkin kita mati di darat. Kalau kita mati di darat, nggak akan mungkin kita mati di laut. Jadi kita nggak perlu takut. Tapi sampai hari ini saya masih merasa takut. Oke, itu dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Adik-adik jangan lupa untuk selalu sholat tepat waktu, baca Quran, ya, berbuat baik kepada semua. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.